al-yaqdatu wal musara'atu. Al-yaqdatu wal musara'atu, yakni bangkit dan bertindak cepat. Bangkit dan bertindak cepat. Bihaitsu yufarikul 'abdu biyaqdatihi jumu'al ghafilin. Sehingga seorang hamba yufariku bisa memisahkan diri biyaqdatihi berkat kebangkitannya. Jadi usaha untuk bangkit, seorang hamba bisa memisahkan diri zumu al-ghafirin dari kumpulan orang-orang yang malas. Jadi yaqdah itu bangkit, maksudnya bangkit jiwa. Boleh dikatakan juga semangat lah ya. Semangat, jadi jiwanya bangkit. Jadi orang yang memiliki jiwa yang bangkit, ini tentu ia bisa memisahkan diri dari kumpulan orang yang malas. Kumpulan orang-orang yang malas. Wa ya'ridu an af'alil jahilin, dan bisa berpaling dari perbuatan-perbuatan orang bodoh. Wa yahla'u, dan bisa menanggalkan sauban naumi, pakaian tidur. Warruqad, sama ya, an-naum dan ruqad itu ya tidur, menanggalkan pakaian tidur, maksudnya tidak akan banyak tidur gitu. Fala yakiru lahu qararun, maka tidak menetap dalam dirinya qararun, keputusan. Jadi maksudnya tidak memiliki keputusan ingin menetap, hatta yaskuna fi jannatin, sehingga ia menempati surga, arduhas samawat wal ardu, yang luasnya seluas langit dan bumi. Maksudnya tidak ada keinginan yang sejati, tidak ada keinginan yang utama, keinginan yang mulia, kecuali hanya ingin berada di surga nanti. Jadi sebagai tempat tinggalnya surga, diibaratkan ya surga itu surga yang begitu luas, seluas langit dan bumi. Nah, jadi ini bahasanya ya bahasa agak tinggi. Palayan bagi liman aradal irtiqal bihimmatihi an yartamiya fi ahdhanil ghafilin wa illa azza asinnatan nadam. Palayan bagi, maka tidak pantas, liman aradal irtiqa'a, bagi orang yang menginginkan al-irtiqa'a, peningkatan bihimmatihi, dalam hal keinginannya atau cita-citanya. Tidak pantas bagi orang yang meningkatkan keinginannya, tidak pantas ayar tamia, yaitu tidak pantas untuk berlindung atau untuk berkumpul fi ahdonil ghafilin, di lingkungan orang-orang yang lalai. Wa illa, sebab kalau tidak, artinya tidak bisa keluar dari lingkungan orang yang lalai, adza asinnatan nadam, ia akan menggigit. Nah, ini asinatan nadam itu akan menggigit gigi kemalasan, maksudnya akan gigi penyesalan. Nah, ini istilah, artinya akan menyesal gitu. Kalau di kita emang kan gigit jari ya. Di kita menggigit jari, kalau Arab mah bukan gigit jari ya, bukan adul anamil ya. Adu asinnah. Jadi gigit gigi. Gigitnya gigit gigi. Nah, di kita gigit jari, tapi itu istilah ya. Jadi maksudnya mah akan menyesal. Nah, jadi faktor yang keempat untuk meningkatkan keinginan kuat itu adalah harus punya jiwa yang bangkit.
Jadi jiwa yang selalu hidup gitu, bukan jiwa yang melemah, tapi jiwa yang punya semangat untuk bangkit, kemudian untuk musyaroah, untuk bersegera bertindak cepat, tidak lalai, tidak santai. Makanya ini menjadi penting, yakni punya jiwa yang bangkit, punya jiwa yang semangat dan bertindak cepat. Di antaranya orang yang punya jiwa yang bangkit, jiwa yang hidup, jiwa yang semangat, tentu saja ia akan memisahkan diri dari kumpulan-kumpulan orang yang lalai, tidak akan berteman dengan orang-orang yang lalai, akan menghindarinya. Kemudian akan berpaling dari perbuatan orang yang bodoh, jadi tidak berteman dengan orang bodoh, atau tidak akan sama levelnya perbuatannya dengan orang bodoh. Kemudian yang ketiga, orang yang punya semangat atau orang yang punya jiwanya yang bangkit, jiwanya yang hidup dengan keinginannya, akan berupaya untuk menangkalkan pakaian tidur. Artinya jangan jadi tidak berteman dengan pakaian tidur, maksudnya tidak tidur melulu gitu. Tidak banyak tidur, akan menghindari banyak tidur. Tidak ada yang menjadi keinginan puncaknya, ya. Tidak menetap dalam dirinya keinginan menetap yang abadi kecuali ingin di surga. Jadi tidak ada melekat dalam dirinya keinginan kuat yang monumental, keinginan kuat yang lebih mulia dan lebih tinggi, kecuali hanya ingin berada di surga nanti yang luasnya seluas bumi dan langit. Dengan demikian, maka orang yang ingin meningkatkan keinginannya supaya naik levelnya, maka tidak pantas kalau bergabung di lingkungan orang-orang yang malas, di lingkungan orang-orang yang lalai gitu. Jadi berkumpul di lingkungan orang-orang yang lalai, nggak pantas. Kalau punya keinginan untuk lebih meningkatkan keinginan yang kuat, keinginan yang tinggi, maka hindari itu keberadaan di lingkungan orang-orang yang lalai. Sebab kalau itu tidak dilakukan, maka nantinya akan menyesal. Kemudian yang kelima, al-hazmu wa adamu taraddud. Tadi al-hazmu tekad kuat dan tidak ragu. Punya tekad kuat dan tidak ragu. Orang yang ingin meningkatkan keinginannya, jadi supaya punya keinginan kuat, cita-cita yang kuat, maka harus dimunculkan al-hazmu, yakni tekad yang kokoh dan tidak ragu. Kenapa? Fa inna taradduda, karena sikap ragu itu yufawitu 'alal 'abdi al-fauza bil khairat, akan melepaskan dari seorang hamba al-fauza, kemenangan bil khairat, dengan kebaikan. Maksudnya sikap ragu itu justru akan membuat seorang hamba itu kehilangan kesempatan untuk meraih kemenangan berupa kebaikan-kebaikan. Ya, jadi intinya Maya akan kehilangan kesempatan untuk meraih beragam kebaikan. Makanya jangan ragu, harus punya yang tekad kuat. Sebab kalau ada ragu, keraguan itu justru hanya akan menghilangkan kesempatan untuk meraih kebaikan. Wa yubqihi fi makanihi, dan akan membuat ia tetap atau kekal, ya. Membuat ia tetap sajalah, ya. Tetap fi makanihi, berada dalam tempat semula. Fil waqtil ladzi yasiru fihi ar-rakbu, pada waktu yang rombongan lain sudah bergerak. Alladzi yasiru fihi ar-rakbu itu rombongan, ya. Pada waktu alladzi yasiru fihi ar-rakbu, pada waktu ketika rombongan itu sudah mulai bergerak.
Fayasilu al-hazimu ila mubtaghahu, maka orang yang punya tekad itu akan mencapai apa yang diharapkannya. Jadi intinya jangan ragu lah ya. Sebab ragu justru akan menghilangkan kesempatan untuk meraih kemenangan berupa kebaikan. Dan ragu itu akan membuat orang itu hanya berjalan di tempat gitu, berjalan di tempat, tetap berada di tempatnya. Artinya nggak beranjak, nggak bergerak, sementara rombongan lain sudah mulai bergerak gitu. Ya, bahasa kitanya lah akan ketinggalan gitu. Orang lain sudah bergerak, ya ini diam aja di tempat gitu. Nah itu karena ragu. Kan orang yang ragu mah gitu. Jadi enggak, jadi enggak, jadi enggak. Orang mau udah melesat gitu. Udah melesat kemana ini masih berpikir jadi enggak, jadi enggak. Mau enggak kan ragu. Jadi bisa kehilangan kesempatan, bisa membuat tetap berada di tempat, sementara orang lain sudah bergerak. Jadi makanya orang yang punya tekad itu yasilu ila mubtaghahu, akan mencapai atau mendapatkan apa yang diharapkannya. Wa sadaqal qail, maka tepatlah orang yang berkata. Nah, ini syairnya ya. Idza kunta dza ra'yin fakunda azimatin. Fa inna fasadar ra'yi an tataraddada. Jika kamu sudah punya pandangan, maka hendaklah kamu punya tekad. Jadi kalau sudah punya pandangan, punya pendapat yang baik, maka hendaklah perkuat dengan tekad. Maksudnya tekad untuk melakukannya. Jadi jangan hanya berpendapat saja, jangan hanya pandangan saja, tapi perkuat dengan tekad. Fa inna fasadar ra'yi, karena rusaknya pandangan itu anta taradada, jika kamu ragu. Idza kunta dza ra'yin fakunda azimatin. Fa inna fasadar ra'yi anta taraddada. Jika kamu punya pandangan, hendaklah kamu memiliki tekad kuat, karena rusak pandangannya itu, rusaknya pandangan itu karena adanya keraguan. Fala tatawaqqab mutaraddidan au qalikon. Jangan berdiam diri mutaraddidan dengan ragu, au qalikon atau resah. Jangan berdiam diri hanya dibuai dengan keraguan atau keresahan. Wala tudayyi nafsaka bisukuk, dan jangan abaikan, jangan sia-siakan dirimu dengan banyaknya keraguan-raguan. Allati la talidu illa sukuka, yang tidak akan melahirkan kecuali keraguan yang baru. Jangan abaikan, jangan lalaikan atau jangan sia-siakan diri hanya dipenuhi dengan keraguan, sebab satu keraguan justru akan melahirkan keraguan berikutnya. Sekali ragu dipelihara, maka justru akan melahirkan keraguan yang lain. Wastami ila qauli rabbika, maka dengarkanlah firman Tuhan ya. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Jika kamu sudah punya tekad yang kuat untuk melakukan sesuatu, silakan segera fatawakkal 'alallah, dan bertawakkallah kepada Allah. Yaitu tekad yang kuat, artinya jangan ragu. Kalau sudah punya tekad, lakukan. Bagaimana prosesnya? Bagaimana hasilnya? Fatawakkal 'alallah. Bertawakallah kepada Allah.